Ya, shalom sahabat bahagia. Semoga pada hari ini teman-teman eh, dalam keadaan yang baik-baik saja dan tubuh yang sehat, dan juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, baik teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa saja yang ada di dimensi Alkitab, teologi dan doktrin di administrasi gereja baru. Ya, pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan membahas dimensi yang kedua, yaitu kebijakan gereja, teman-teman. Ya, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Jadi teman-teman, kebijakan gereja adalah suatu keputusan adil yang berasal dari aspirasi jemaat dan aspirasi pejabat-pejabat gereja dalam menetapkan sesuatu, entah itu kebutuhan di dalam gereja atau masalah-masalah yang timbul di dalam gereja. Ya teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara kita untuk bertindak, teman-teman. Nah, di sini untuk sebagai pengantar kita untuk lebih memahami apa itu kebijakan gereja, saya mengambil satu topik yang dimana saya melihat dari zaman gereja lama sampai pada zaman gereja baru, sering sekali terdapat masalah-masalah yang kadang sulit untuk diatasi oleh pihak gereja. Nah, khususnya pada zaman gereja baru kita saat ini atau masa kini, yang dimana gereja masa kini, teman-teman, sedang dihadapkan dengan suatu masalah yang sangat besar, yaitu pandemi virus COVID-19, yang dimana sampai pada saat ini masih sulit untuk diatasi oleh gereja dan juga pemerintah. Tetapi teman-teman, pemerintah mengambil alih dengan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang wajib untuk melakukan vaksinasi demi mengembalikan keadaan seperti dulu lagi, yang dimana orang-orang itu tidak dibatasi untuk berinteraksi satu sama lain. Tetapi yang terjadi saat ini, teman-teman, masih banyak gereja-gereja yang membatasi jemaatnya untuk beribadah di gedung gereja. Nah, teman-teman, karena topik yang sambil ini menekankan kurangnya kebijakan gereja dalam mengatasi masalah di masa pandemi COVID-19, yang dimana seharusnya aspirasi jemaatlah yang harus dilayani terlebih dahulu, teman-teman, agar tak ada kesalahpahaman antara jemaat dan pejabat gereja. Ya, seperti itu. Tetapi menurut pengamatan saya, bahwa pejabat gereja seringkali mengambil keputusan dari aspirasi mereka sendiri, sehingga membuat para jemaat merasa dilema dan merasa dibatasi, teman-teman. Ya, karena penyebab dari pemimpin-pemimpin gereja yang mengambil aspirasi dari mereka sendiri tentunya mempunyai alasan. Alasannya itu apa? Ya, karena mereka masih memiliki keegoisan dalam diri mereka, yang dimana menjadikan pemimpin gereja merasa paling benar, sehingga membuat kebijakan yang seharusnya dapat diterima setiap orang telah menjadi omong kosong belaka, teman-teman. Dan tanpa disadari bahwa mereka telah menunjukkan sifat AGL atau administrasi gereja lama mereka, teman-teman. Ya, masalah yang muncul dan berlawanan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin gereja ialah sampai saat ini masih membatasi jemaatnya beribadah tatap muka di dalam gedung gereja. Padahal setiap warga jemaat itu sudah melakukan vaksinasi, teman-teman, seperti kebijakan pemerintah serta pemimpin gereja dalam suatu sidang rapat. Ya, sementara yang saya perhatikan dalam lingkungan saya, masih ada juga gereja yang sudah memperbolehkan jemaatnya ibadah tatap muka dengan syarat sudah mengikuti kebijakan pemerintah dan pemimpin gereja, yaitu vaksinasi. Ya, di sini saya menyimpulkan bahwa
mereka sudah berhasil membangun kebijakan gereja mereka, kebijakan yang diterima oleh seluruh jemaat dan juga pejabat-pejabat gereja. Artinya sudah tidak ada sanggahan. Artinya mereka membuat kebijakan sesuai kebutuhan lingkungan gereja mereka. Nah, di sini seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa fungsi kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin gereja dalam suatu sidang rapat yaitu mencari jalan keluar bagi permasalahan, kebutuhan dan aspirasi jemaat. Ya. Nah, kita sebagai seorang calon-calon pemimpin teman-teman, saya membangun suatu saran untuk kita bahwa ketika kita sudah memegang suatu jemaat, maka marilah kita membuat suatu kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat nantinya dengan baik, bijak, dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama teman-teman. Ya, mungkin mengenai dimensi kedua ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih memahami apa yang saya jelaskan, dan juga jika teman-teman tertarik langsung saja mengunjungi channel YouTube saya. Ya, saya pamit undur diri teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya.